Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Agustran akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya. 2 ASN Puskesmas Kartini Pematang Siantar positif COVID-19, pelayanan ditutup. Hak tahanan di rutan polisi di Sumut tak terpenuhi. Pemko Medan sulit rumuskan pedoman aktivitas di sekolah dan pesta adat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 ASN yang bekerja sebagai tenaga medis dan pegawai administrasi di Puskesmas Kartini Jalan Dahlia, Kelurahan Simarito, Kota Pematang Siantar, dinyatakan positif COVID-19. Gugus Tugas COVID-19 Pematang Siantar hingga saat ini belum mengetahui penyebab kedua tenaga medis yang merupakan ASN terpapar COVID-19. Maka Gugus Tugas Pematang Siantar melakukan penelusuran terhadap orang lain yang pernah kontak dengan pasien. Mencegah terjadinya penyebaran virus, pihak Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar menutup sementara pelayanan Puskesmas Kartini dari tanggal 9 hingga 18 Juli 2020. Saat ini terlihat Puskesmas Kartini sepi dan hanya ada beberapa pegawai serta tidak ada layanan kesehatan seperti biasanya. Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar mengalihkan sementara pelayanan kesehatan ke Puskesmas Raya dan Singosari. Terkait pengalihan pelayanan tersebut, Kepala Puskesmas Raya Jamil Damanik membenarkan adanya pengalihan pelayanan dari Puskesmas Kartini ke Puskesmas Raya. Sementara ini kan Puskesmas Kartini memang sedang ditutup untuk 10 hari ya Pak. Jadi untuk pelayanan pasien yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kartini untuk sementara dialihkan ke 2 puskesmas sebenarnya. Di Puskesmas Raya dan Puskesmas Singosari. Ya kalau prinsip kerjanya sama aja Pak, mereka tetap datang seperti biasa. Ya paling mereka buka rekam medik baru aja kalau untuk di Puskesmas Raya sama nantinya di Puskesmas Singosari. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sibolga melakukan swab test terhadap belasan kerabat pasien positif COVID-19 yang tinggal di rumah isolasi. Satu persatu keluarga pasien positif COVID-19 diperiksa petugas untuk diambil sampel air lendir dari tenggorokan untuk keperluan swab test. Pengambilan sampel tersebut untuk memastikan kerabat pasien positif COVID-19 ada yang terpapar COVID-19 atau tidak. Mengingat belasan kerabat sempat menjalin interaksi dengan pasien yang saat ini berada di rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Pengambilan sampel ini sekaligus juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Sibolga. Jadi saat ini kita sedang melakukan pengambilan swab untuk keluarga yang kontak dengan pasien positif kita. Oke, ini hasilnya kira-kira sampai berapa hari Kak keluar gitu Kak? Kita belum bisa memastikan ya, ini tergantung dengan kemampuan dari laboratorium isinya sendiri nanti. Tapi begitu ada hasilnya kita langsung konfirmasi. Ada 4 orang keluarga pasien dan 1 orang pasien ODP kita. Orang dalam pemantauan kita yang kita ambil swabnya. Oke, hingga saat ini Kak dari Kota Sibolga sendiri yang diisolasi di Wisma Atlet Parampunan ini sudah berapa Kak jumlahnya Kak? Sudah ada 25 orang. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Kota Sibolga, saat ini terdata belasan orang menjalani isolasi di rumah isolasi penanganan khusus COVID-19. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, jumlah pasien positif terpapar COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai bertambah 1 orang. Pasien tersebut merupakan petugas medis perempuan berusia 27 tahun. Satu orang yang dinyatakan positif COVID-19 ini merupakan seorang petugas medis berinisial RAD. Berjenis kelamin perempuan berusia 27 tahun. Warga Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Bulan April hingga Juni 2020 kemarin, RAD ditugaskan sebagai relawan COVID-19 di Rumah Sakit Marta Priska Medan. Hal ini disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai melalui juru bicaranya Akmal Koto AP dalam konferensi pers yang disampaikan pada Selasa sore kemarin. RAD dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah menjalani polymerase chain reaction PCR test. Kondisi RAD sendiri saat ini tidak memiliki keluhan seperti sakit demam, sesak, batuk, flu, ataupun gejala positif COVID-19 pada umumnya. Saat ini RAD juga dibawa ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai langsung melakukan prosedur kontak tracking dan proses disinfeksi terhadap keluarga dan lingkungan tempat tinggal RAD. Hari ini terinformasi terpapar COVID-19 itu seorang perempuan dengan inisial RAD usia 27 tahun. Alamatnya di Kecamatan Dolok Merawan adalah seorang relawan COVID atau perawat, tenaga medis yang selama ini bekerja di salah satu rumah sakit di Lubuk Pakam. Data terakhir yang ada di gugus tugas COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai yang terindikasi atau dinyatakan positif COVID-19 itu ada 20 kasus. Dari 20 kasus itu 14 kasus atau 14 orang itu sudah dinyatakan sembuh, sudah kembali ke rumahnya sehat, dinyatakan sembuh. Kemudian satu kasus atau satu orang meninggal dunia. Sampai saat ini jumlah pasien positif terpapar COVID-19 sebanyak 20 orang. Dan total tersebut saat ini sebanyak 14 orang sudah dinyatakan sehat dan sembuh. 1 orang meninggal dunia serta 5 orang lainnya masih menjalani perawatan medis di rumah sakit rujukan. Abdul Malik melaporkan untuk Farina TV. Sumut hari ini pagi masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan agar masyarakat semakin produktif di masa pandemi COVID-19. TNI Polri promotori Panen Raya Nusantara. Ini merupakan program ketahanan pangan serta padat karya terhadap masyarakat. Wujudkan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, Kapolres Simalungun bersama unsur Forkopimda Simalungun laksanakan Panen Raya Nusantara di Nagori Cingkes, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun. Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Simalungun CR Saragi dan Dim 0207 Simalungun, Wakil Ketua DPRD, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Simalungun, dan Pengadilan Negeri serta para petani. Kegiatan yang dipromotori oleh TNI Polri ini serentak dilaksanakan di 34 Polda dengan mengangkat tema masyarakat produktif wujudkan ketahanan pangan. Dengan melaksanakan kegiatan panen raya, tebar benih, bakti sosial dan kampung tangguh secara virtual oleh Kapolri dan Panglima TNI. Di Kabupaten Simalungun sendiri, TNI Polri bersama Forkopimda Simalungun melaksanakan panen raya sayur kol dan jeruk. Tentunya dengan program ini guna mendorong masyarakat untuk tetap produktif, bercocok tanam demi mewujudkan program ketahanan pangan, serta padat karya terhadap masyarakat di masa pandemi COVID-19.
Baiklah, kegiatan ini intinya bahwa kami dipimpin oleh Bapak Bupati bersama Pak Dandim dan rekan-rekan Forkopimda ingin memberikan motivasi, memberikan semangat kepada masyarakat kita semuanya, khususnya di wilayah Kabupaten Simalungun ini. Dan kebetulan hari ini adalah panen raya yang ada serentak di seluruh wilayah Indonesia yang dimotori oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri beserta Polda jajaran dan beberapa Polres yang bisa menunjukkan kesiapannya di wilayah masing-masing bagaimana ketahanan pangan di wilayah atau kabupaten masing-masing. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Kabupaten Simalungun sangat siap dan masyarakat pada saat ini sudah mulai menggeliat, dan tentunya kita mendorong terus bersama Bapak Bupati, Pak Dandim, supaya masyarakat terus produktif untuk menghadapi pandemik COVID ini. Dalam hal ini, Bupati Simalungun JR Saragih tentunya mendukung penuh program TNI Polri dan siap dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Simalungun. Baik, hari ini kita di lapangan bersama-sama Forum Komunikasi Pak Kapolres sebagai motornya, yaitu dalam rangka ketahanan pangan. Jadi kita ada panen kol dan sekaligus bersama masyarakat ngecek bagaimana kesiapan Simalungun. Ternyata kita sangat siap walaupun dalam suasana COVID ini untuk khususnya bahan pokok, terutama hasil-hasil pertanian yang ada di Kabupaten Simalungun. Hari ini kita bersama-sama memanen kol yang ada di daerah ini. Kita tahu bahwa masyarakat dalam suasana COVID ini ternyata lebih menyenangkan mereka adalah untuk bertani, datang ke ladang-ladang masing-masing, membuat suatu kegiatan-kegiatan. Dan di depan kita juga ada jeruk. Jadi di sini ini macam-macam, ada cabai, ada jagung. Di sini ini semua masyarakat kita bersama-sama dengan Polri dan TNI untuk memberikan ketahanan pangan. Kita perlu juga ketahui dan masyarakat sekarang didukung juga oleh perbankan menyalurkan KUR, dan ini semua bisa saling bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Simalungun. Peran aktif dari pemerintah daerah seperti ketersediaan pupuk, stabilitas harga dan penyuluhan pertanian akan lebih ditingkatkan dalam program ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Lauli pada pertengahan Maret lalu merilis surat terkait penghentian sementara pengiriman tahanan ke rutan dan lapas Kemenkumham di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan itu membuat rutan kepolisian di Sumut over kapasitas, sehingga hak-hak tahanan tak terpenuhi. Surat Menteri Hukum dan HAM yang ditujukan kepada Polri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung membuat tahanan di rumah tahanan kepolisian atau RTP menumpuk karena tidak dipindahkan ke rutan dan lapas Kemenkumham. Kondisi ini membuat hak-hak yang seharusnya diperoleh tahanan tak terpenuhi secara maksimal, terutama hak untuk beribadah, beristirahat, memperoleh air bersih, dan berhubungan dengan keluarga melalui video call. Berdasarkan kajian cepat Ombudsman RI Perwakilan Sumut, ditemukan bahwa selama pandemi COVID-19, seluruh RTP di Sumut over kapasitas, bahkan 2 hingga 3 kali lipat dari daya tampung normal. Melalui kajian cepat, Ombudsman mendapat temuan adanya tahanan penuntut umum yang sedang hamil 8 bulan. Hingga kini masih ditahan di ruang tahanan Polda Sumut yang kondisinya sangat padat.
Bahkan temuan lainnya adanya tahanan titipan penuntut umum di RTP yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan atau Kemenkumham. Selain itu, Ombudsman juga menemukan ada tahanan kepolisian yang sudah habis masa tahanannya, tetapi masih ditahan di RTP. Di surat Menteri Hukum dan HAM itu menjelaskan bahwa ada ditunda pengiriman tahanan ke lapas dan rutan. Ini yang menjadi persoalannya. Ternyata dampaknya sangat luas. Dampaknya sangat luas, yaitu mengakibatkan crowdednya kondisi ruang tahanan kepolisian RTP ya, sehingga kemudian dari teman-teman kita itu banyak dampaknya sampai kepada selain sempit, dulu mereka udah payah, tidur pun udah susah gitu kan. Itu kondisinya. Ya prinsipnya kalau ada masukan dari dari Ombudsman, maka tentu ini menjadi masukan bagi kami dan tentu akan dikaji. Setelah nanti dikaji apa hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti dan mungkin ada hal-hal yang mungkin kita sampaikan terkait dengan hal temuan kita mungkin yang ada setelah kita kaji. Dan ini tentu akan dilaporkan kepada pimpinan. Ombudsman mendesak Polda, Kejati, dan Kemenkumham untuk mengevaluasi implementasi surat Menkumham agar penumpukan tahanan di RTP bisa ditekan. Selain itu, ketiga instansi itu juga diminta untuk memperkuat koordinasi dalam upaya pemenuhan hak-hak tahanan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Langkat menangkap seorang warga yang membawa ganja seberat 30 kg dari Aceh. Pria 28 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojol tersebut mengaku nekat membawa ganja karena tergiur akan upah yang dijanjikan. JA, pria 28 tahun warga Cigiringsing, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, tak dapat berkutik pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap dirinya di salah satu bus asal Aceh menuju Medan. Dari tangan tersangka, petugas menemukan 30 bal ganja kering seberat 30 kg yang tersimpan dalam tas dan koper yang disimpan di bagasi bus. Dari lokasi razia, tersangka kemudian digiring ke Mapolres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepada petugas, tersangka yang berprofesi sebagai driver ojek online mengaku berangkat dari Bandung menuju Aceh karena dijanjikan pekerjaan oleh seseorang. Sesampainya di Aceh, ia kemudian disuruh berangkat ke Medan dengan bus umum sambil membawa satu koper dan satu tas tanpa mengetahui isinya. Ia dijanjikan upah 10 juta rupiah setelah sampai di Medan. Dari upah yang dijanjikan, tersangka baru menerima uang sebesar 3 juta rupiah yang sudah digunakan tersangka untuk membeli tiket pesawat dari Bandung menuju Aceh. Tersangka mengaku tidak mengetahui jika paket yang hendak diantarkan tersebut berisikan ganja. Dari Banda Aceh, berapa banyak itu Bang? Setelah dibuka 30 kilo. 30 kilo? 30 bal ya. Rencana dari mana? Bawa kemana tuh Bang? Ke Medan. Ke Medan. Upah yang Abang terima berapa? 3.500.000. 3 juta. Abang warga mana sih Bang? Marbun. Warga mana Bang? Warga Bandung. Warga Bandung. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Firman Immanuel Peranginangin mengatakan, dari tangan tersangka petugas mengamankan barang bukti sebuah tas ransel hitam merah yang berisi ganja sebanyak 10 bal, koper biru berisi ganja sebanyak 20 bal, dan 1 unit handphone. Lintas Medan Stabat, yang mana tepatnya di Sekarang, kami tangkap seorang laki-laki orang Bandung di bis antar lintas dan kita amankan, kita periksa, ternyata ada ganja lebih kurang 30 bal atau 30 kg. Petugas melakukan razia pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas dan mendapatkan seseorang penumpang yang duduk di bangku nomor 07, 08 di belakang sopir
serta menemukan barang bukti yang disimpan di dalam bagasi bus. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini pagi masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan dan memberlakukan Perwal nomor 27 tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada pandemi COVID-19 per 1 Juli 2020. Namun Pemko Medan masih kesulitan dalam merumuskan pedoman aktivitas di sekolah dan pesta adat masyarakat. Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, pemerintah Kota Medan kembali menerbitkan dan memberlakukan Perwal nomor 27 tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 per 1 Juli 2020. Langkah tersebut berisi pedoman aktivitas masyarakat di segala lini, terutama di sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nyaris sama dengan Perwal sebelumnya nomor 11 tahun 2020. Perwal baru ini juga mewajibkan masyarakat mengimplementasikan protokol kesehatan. Perwal baru ini memungkinkan aktivitas masyarakat sudah boleh berjalan, dengan catatan harus disiplin protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan dan tempat-tempat usaha sudah mulai dibuka, begitu juga dengan tempat umum lainnya. Hanya saja Perwal itu masih kesulitan merumuskan pedoman aktivitas masyarakat di sekolah dan acara-acara pesta yang menghimpun orang dalam jumlah banyak. Saat ini Pemko Medan masih merangkum masukan dari masyarakat dan pakar untuk merumuskan pedoman di dua sektor itu pada masa pandemi. Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Perwal nomor 27 tahun 2020 tentang pedoman tatanan adaptasi kebiasaan hidup baru pada masa pandemi COVID-19. Aktivitas warga masyarakat silakan laksanakan, namun tetap menjaga dan mengikuti protokol yang telah diatur. Namun sampai saat ini di sektor pendidikan yang kita belum menemukan formulanya bagaimana metode pembelajaran secara tatap muka. Jadi sampai sekarang Perwal tersebut belum mengatur tentang pembelajaran tatap muka. Dan pelaksanaan pesta-pesta adat itu yang belum kita atur. Karena kita memang belum mendapatkan formulanya, kami sedang melakukan diskusi kepada para ahli, pada pakar, pada tokoh-tokoh akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pemko Medan juga telah menyiapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar Perwal. Tempat-tempat usaha yang kedapatan melanggar protokol kesehatan akan ditutup. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Binjai, Sumatera Utara melaunching aplikasi e-Coklit untuk pilkada serentak mendatang. E-Coklit bertujuan untuk memastikan petugas pemutahiran data pemilih bekerja maksimal. Launching aplikasi e-Coklit digelar di KPU Binjai di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Binjai. Aplikasi e-Coklit ini bertujuan untuk memastikan petugas pemuktakiran data pemilih bekerja secara maksimal. Aplikasi ini akan mendata dan memvalidasi calon pemilih pilkada Kota Binjai dengan cara mendatangi langsung ke rumah warga, memfoto KTP elektronik, dan memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi e-Coklit. Para petugas PPDP yang akan mendata juga bekerja dengan aturan COVID-19 dengan memakai masker, menutup wajah, sarung tangan, dan hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan warga yang akan didata.
Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Ira Witati menyatakan, aplikasi ini merupakan hal baru di Indonesia yang diharapkan dapat membantu kinerja KPU dalam mendata pemilih selain aplikasi Sidalih milik KPU. Aplikasi e-coklit yang diluncurkan oleh teman-teman KPU Kota Binjai ini beda dengan Sidalih. Pertama, aplikasi e-coklit ini adalah memantau PPDB maksimal dalam bekerja, melakukan pencoklitan secara sensus dari rumah ke rumah sehingga dipastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih itu betul-betul masuk ke dalam data pemilih. Kemudian selain masuk juga dipastikan datanya tersebut validasi. Terobosan aplikasi e-coklit ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang melaksanakan pilkada. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.